Shalom. Sekali lagi shalom. Siapa yang siap untuk merayakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan sama-sama. Yeay. Coba yang siap untuk merayakan kebaikan Tuhan nyatakan haleluya. Yeay. Kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bertepuk tangan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Oh yeah. Sama-sama nyatakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Oh. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lagi ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Musik memuji Tuhan. Hey. Tepuk tangan sama-sama, come on. Nyatakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Sebab hanya nama Yesus yang layak untuk dipuji, disembah. Amin. Kita lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus.
Hosana hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hosana hanya bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sama-sama kita boleh naikkan pujian. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Sama-sama ku nyanyi ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dengar pujian kami ya Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi bagi Rajaku yang duduk. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu ya Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lagi ku nyanyi dan ku agungkan, Kau layak
berikan segala hormat bagi-Mu ya Tuhan. Segala pujian. Oh, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Kasih Tuhan, bertahtalah Engkau di atas segala pujian penyembahan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku. Dengar kerinduan kami Tuhan. Rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Oh, dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Dan ini yang menjadi doa kami Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Selanjutnya saya serahkan dengan hormat kepada hamba-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, Allah Halik yang mulia,
pencipta langit, laut, bumi beserta isinya, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itu juga yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Jika pada kesempatan hari ini kami boleh bersyukur, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kuduskan pikiran dan hati hamba. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, perkenalkan nama saya Siti Hadijah. Saya bertobat terima Tuhan Yesus sudah cukup lama. Tepatnya 2 Juli 1991. Ketika saya bertobat, saya diproses Tuhan dan saya mengucap syukur. Saya diproses dengan hal-hal yang sulit dan ternyata memang segala sesuatu indah pada akhirnya. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya memberikan tema, siapakah aku di hadapan Tuhan? Aku adalah saksi Kristus. Saudara, saya yakin dan percaya saudara yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ada orang yang setia sekali apapun yang terjadi dia tetap pergi ke gereja. Tapi ada orang yang setengah setia, mungkin dia ke gereja ketika dia mendapatkan berkat atau habis gajian. Tapi memang ada orang yang tidak setia, mungkin dia ke gereja hanya Natal dan Tahun Baru saja. Oleh karena itu melalui firman Tuhan ini, Yesus memberikan suatu perumpamaan dalam kekristenan. Ada 4 golongan dalam kekristenan. Yang pertama ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Jadi yang pertama, orang itu mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengertinya. Jadi kalau istilah di dalam dunia, sekolah itu sekolah dasar. Jadi dia Kristen mungkin karena orang tuanya Kristen, jadi dia Kristen mungkin karena pasangan hidupnya orang Kristen. Tetapi apakah benar dia ini mendengar firman Tuhan dan mengertinya? Belum tentu, saudara. Jadi inilah sekolah dasar.
Orang ini jumlahnya sangat banyak sekali. Jadi kalau dalam film itu figuran, hanya merame-ramekan saja orang datang gereja. Belum tentu dia mengerti firman Tuhan. Orang ini biasanya senang sekali dengan hal-hal mujizat. Dan ketika dia mendengar bahwa di sana ada gereja atau hamba Tuhan yang bisa buat mujizat, dia akan lari ke sana. Dan ketika dia dengar lagi di sana, dia akan lari di sana. Tetapi ketika ditanya, apa firman Tuhan yang disampaikannya, belum tentu dia mengerti, saudara. Jadi orang yang seperti ini juga, saudara, gampang berjanji, gampang pula mengingkarinya. Tuhan, kalau saja Engkau memberikan aku sembuh dari sakit penyakit, aku akan bertobat, aku akan pergi ke gereja, bahkan aku akan membangun gereja itu. Tuhan, kalau saja si Ucok mau sama aku pasti rajin ke gereja. Tuhan, kalau saja si Amoy mau sama aku pasti rajin ke gereja. Sekarang pertanyaannya, ketika aku tidak disembuhkan, ketika si Ucok tidak mau sama aku, ketika si Amoy tidak sama aku, apakah aku akan tetap pergi ke gereja, saudara? Jadi orang yang seperti ini hidupnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau hanya dipikirkan mujizat saja, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah sekolah dasar. Saudara, terkadang kalau hari Minggu saya pergi ke terminal Kampung Rambutan, saudara. Saya tanya kepada mereka. Saya bilang, kenapa kau gak ke gereja? Lihatlah bajuku rombeng. Kalau saja Tuhan kasih celana bagus sama aku pasti ke gereja. Supir-supir itu seperti itu, saudara. Tapi saya yakin dan percaya sekalipun supir, ia ingin menjadi pengusaha, saudara. Ya, akhirnya saudara, saya mencoba melayani orang itu. Ternyata memang tidak mengerti soal firman Tuhan. Kayaknya karena yang dipikir adalah mujizat, saudara. Dia pikir kalau ngikut Yesus itu kaya. Yesus tidak pernah berjanji ketika kita kaya. Ketika kita percaya kita kaya. Justru yang Yesus katakan, barang siapa mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Dua hal penting. Menyangkal diri. Artinya tidak mempertahankan apa yang menjadi hakku. Memikul salib artinya siap menderita karena Yesus Kristus, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam perjanjian lama ada seorang yang bernama Saul. Dia berdoa kepada Tuhan. Ternyata doanya tidak dijawab Tuhan. Lalu dia panggil perempuan yang bisa memanggil arwah. Ternyata perempuan ini pun tidak bisa memuaskan hati Saul. Sehingga Saul bunuh diri. Dan begitu banyak saat ini. Orang yang pemikirannya adalah mujizat. Tidak mau menderita mengikut Yesus. Untuk apa dia mengikut Yesus kalau hanya untuk menderita? Sedang dikasih Tuhan Yesus, sekali lagi tadi saya katakan bahwa sekalipun supir dia ingin jadi pengusaha. Jadi dari tingkat pertama egois hanya mementingkan dirinya sendiri. Naik kelas dari SD menjadi SMP. Ayat berikutnya kita buka. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu. Orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Jadi naik ke tingkat SMP. Orang ini saudara adanya di gereja, orang percaya. Inilah kumpulan orang-orang yang percaya.
Dia memuji Tuhan bersama, melayani Tuhan bersama, berdoa bersama. Pokoknya senang sekali di gereja itu. Terlebih lagi ketika kita memuji Tuhan, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Bila perlu gereja itu jangan hari Minggu, tetapi terus setiap saat. Bila perlu keren lagi ketika kita memuji Tuhan, tiba-tiba bunyi trompet. Nah itulah. Sangkakala berbunyi. Kita bertemu di udara, rapture. Senang sekali orang-orang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus sekalipun orang percaya. Tapi dia butuh uang, butuh kendaraan, butuh fasilitas, dan butuh. Jadi di gereja sepertinya senang-senang saja. Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika engkau keluar dari pintu itu. Apakah benar kita menjadi orang yang percaya? Ketika kita keluar dari tempat itu, apakah kita tetap bertahan untuk berpacaran tidak seiman, untuk setia terhadap keluarga, untuk tidak korupsi? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Orang yang mendengar firman itu dan segera meresponnya dengan gembira. Tapi ketika kau keluar dari pintu itu. Saudara, saya cukup lama penelitian di Sumatera Utara, saudara. Karena master teologi saya dan doktor saya ada di sana. Waktu saya meneliti ke sana tujuannya ingin tahu seperti apa kekristenan di sana. Tetapi sampai di sana di dalam satu titik berurai air mata, saudara. Karena orang begitu banyak sekali, saudara. Ngakunya orang percaya, mohon maaf. Tapi melihat, lapo tua judi, wah serem-serem, saudara. Lihat tanah berbatu-batuan, saudara. Dan ketika sampai di Medan, saya bertemu dengan seseorang. Dia bercerita sama istrinya bahwa dia akan menjadi direktur. Wah, ceritanya begini, saudara, seru juga ini. Jadi namanya Pak. Dia semangat sekali ketika dipanggil oleh atasannya, Pak. Mulai bulan depan naik jabatan menjadi direktur. Wah, Pak Tobing senang sekali, saudara. Tapi tidak diberitahu awalnya pembicaraan dengan atasannya, saudara. Jadi karena senang sekali dia pulang cepat sekali, dia buka pintu pagar, dia teriak, "Mama!" Dia peluklah istrinya, dia ciumlah istrinya. "Wih, kau hebat kali, Ma. Memang tak salah aku memilih kau menjadi istriku, Ma. Jadi Ma, doamu dijawab Tuhan, Ma. Kenapa rupanya tumben-tumbenan kau peluk aku? Hari ini, Ma, aku dipromosikan untuk menjadi direktur. Jadi Ma, jawab doamu, Ma, dijawab Tuhan, senang sekali." Istrinya bingung, saudara, sambil memandang suaminya dan dia katakan begini, "Maaf, Pak, aku tidak pernah berdoa buat kau untuk menjadi direktur. Tetapi yang kudoakan supaya kau benar-benar setia terhadap keluarga. Kau juga sudah kubilang jangan kau pulang pagi, kau pun gak pulang-pulang. Kalau binatang aja bisa pulang kandang, kau malah gak pulang-pulang. Jadi sekali lagi mohon maaf, Pak, aku tidak pernah mendoakan kau untuk menjadi direktur." Lalu sejenaklah istrinya diam. Istrinya mulai berpikir, tapi Tuhan tuh baik ya. Apa yang tak pernah aku pikirkan dia kasih. Jadi suaminya sepertinya dapat angin segar. Jadi, "Mak, kau setuju, Mak? Aku menjadi direktur
maksud lo? Kata istrinya. Tapi gini Ma, tapi bisik-bisik aja Ma. Kita semua sekeluarga harus tinggalkan Tuhan Yesus. Wow, istrinya terkejut, kurang ajar kau. Jadi lebih bagus kau pulangkan aku kepada kedua orang tuaku. Saudara, istri seorang penolong yang sepadan, kau jangan pernah kompromi soal iman. Hebat. Jadi sekalipun suaminya tidak takut kepada Tuhan, tapi dia takut kepada istrinya, saudara. Akhirnya enggak jadi. Menjadi direktur. Bersyukurlah istrinya. Jadi dilurusin, saudara. Ya. Jadi tawarkan lagi kepada si. Wah, si senang ini rezeki. Kan orang kaya, kenapa dari dulu sampai sekarang aku miskin? Jadi kapan lagi lah diterima? Dapat pelatihan lah 3 bulan di Jakarta. Tentu dari kampung melihat ibu kota negara, wow. Rupanya dia lupa diri, saudara. Dia tergoda oleh si kuntilanawati. Lupa diri, akhirnya jalan-jalan pinggir rel kereta api, tertabraklah si. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Saudara, akhirnya seluruh keluarga si kembali kepada Tuhan. Ayat berikutnya. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, itulah perumpamaan yang disampaikan. Jadi memang tanda-tanda akhir zaman salah satunya adalah akan banyak orang murtad. Jadi saudara mesti waspada dan berjaga-jaga. Bisa. Ketika di gereja semua fine-fine saja, semua baik-baik saja. Pertanyaannya sekali lagi, ketika kau keluar dari pintu itu, apakah kau akan tetap menyandang orang percaya, saudara? Baiklah, dari SD, SMP, sekarang ke SMA. Ayat berikutnya. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi tingkat ketiga ini anak Allah, saudara. Karena dia yakin apa yang menjadi bapaknya, dia akan menjadi ahli warisnya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah benar kita ini anak Allah atau bukan? Kalau kita ini anak Allah, berarti hidup kita harus dipimpin oleh Roh Allah dan menghasilkan buah Roh, sehingga orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Kristus. Benarkah kita ini anak Allah? Kalau kita benar anak Allah, tentu ada hubungan intim antara anak dengan bapaknya. Bangun tidur, mau tidur, kita akan menyembah Dia. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kita menyembah Dia, kita komunikasi Dia, kita dengar-dengaran dengan Dia. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, benarkah kita mau dengar-dengaran firman Tuhan? Saya kasih contoh, saudara. Ilustrasinya begini. Ada Alkitab pajangan. Kata Alkitab,
senang kemanapun orang Kristen pergi, biasanya di rak buku itu ada aku. Tapi sayang, aku hanya sebatas Alkitab pajangan saja. Karena aku tidak bisa menolong pemiliknya. Yang kedua, Alkitab siksaan. Kau injak-injak itu Alkitab. Kau lempar dan kau sobek-sobek itu Alkitab. Kata Alkitab, tahukah kau bahwa aku firman Tuhan? Yang ketiga, Alkitab hilang. Berapa banyak di antara kita ketika Alkitab itu hilang masa bodoh. Tetapi ketika Androidmu hilang. Saudara, Android walaupun isinya adalah firman Tuhan. Berbeda dengan Alkitab ini saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kehadiran Tuhan ada bersama dengan kita. Penting. Kita tidak tahu berapa lama lagi. Apakah masih ada cetakan Alkitab? Ataukah tutup percetakan? Jangan saudara buang. Pasti berbeda rasanya saudara. Yang selanjutnya Alkitab mingguan. Wah, kata anak sekolah minggu. Aduh kakak, aku senang sekali setiap minggu aku bawa Alkitab bergambal. Senang sekali. Tapi pertanyaannya, dari hari Senin sampai hari Sabtu, kata Alkitab, aku kesepian karena kau hanya baca ketika hari Minggu saja. Tapi Alkitab yang selanjutnya yang kelima. Aku senang karena kemanapun pemiliknya pergi aku dibawa. Mau tidur aku dibaca, mau bangun tidur pun aku dibaca. Sehingga benar-benar firman Tuhan itu memberkati kita. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Saudara, benarkah kita ini anak Allah? Saudara, Yesus menegur 7 jemaat, saudara. Di sini ada jemaat Efesus, jemaat Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Satu hal di dalam ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah dirimu dan bertobatlah. Jadi Yesus menegur 7 jemaat. Karena kita gak ngapa-ngapain, saudara. Tidak berbuah. Tetapi kita lanjut pada ayat berikutnya. Dari SD ke SMP ke SMA sekarang yang paling akhir. Yaitu yang ditaburkan di tanah yang baik. Ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itulah yang tingkat paling akhir adalah murid atau perguruan tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi selain murid. Makanya Yesus mempersiapkan diri murid-muridnya. Dia merekrut murid-muridnya. Tentu kita masih hangat dengan acara kenaikan Yesus, peringatan dan pencurahan Roh Kudus. Apa yang Yesus katakan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh dunia, di Samaria sampai ke ujung dunia. Karena itu pergilah
Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Yesus perintahkan kepadamu. Ketahuilah, Yesus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Saudara, sudah berapa kali merayakan dan memperingati kenaikan Tuhan Yesus? Berapa lama kita menjadi orang percaya? Berapa lama kita mengaku murid Yesus? Judulnya perintah untuk memberitakan Injil. Perintah untuk memberitakan Injil memang bukan kewajiban. Karena kewajiban adalah agamawi. Agamawi artinya mengerti, tidak mengerti kau lakukan saja. Tetapi karena perintah untuk memberitakan Injil. Karena kita orang percaya, kita harus lakukan. Saudara, penginjil menentukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan sekarang waktunya sudah dekat. Karena nubuatan sudah sedang, dan satu lagi yang akan kita tunggu. Yang pertama, tentang kelahirannya sudah digenapi. Dia mau berdamai dengan manusia. Hebat Tuhanku Yesus Kristus. Dia mau berdamai dengan manusia. Makanya kita harus berdamai dengan semua orang. Karya dan kematiannya sudah kita peringati. Melalui karya dan kematiannya, dosa kita diampuni, kita diselamatkan, bahkan ada jaminan hidup yang kekal. Dia mati dan bangkit. Menunjukkan bahwa kita yang percaya, kita yang mati, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Lalu dia menampakkan diri dengan murid-muridnya. Dan dia naik ke surga. Kata Yesus, jangan gelisah hatimu. Yesus tahu. Murid-muridnya takut ketika Yesus akan meninggalkannya. Apalagi Petrus. Iya, jangan gelisah. Untuk apa dia naik ke surga? Dia naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita. Dan sebelum dia naik ke surga, itulah mandat. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang harus kita kerjakan. Dan satu lagi yang sedang kita tunggu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang menjadi pertanyaannya, di mana posisi kita ketika Yesus datang yang kedua kali? Saya kasih contoh. Ada orang Kristen, agamanya Kristen, sudah dibaptis, sudah dikasih marga. Dia yakin betul bahwa suatu saat mati akan masuk surga. Ternyata tidak. Karena KTP Kristen tanpa pertobatan. Yang kedua ada namanya selamat. Dia berusaha untuk supaya masuk surga. Mudah-mudahan selamat. Tetapi karena selamat tidak percaya juru selamat, kau pun gak selamat. Yang ketiga. Ada penjahat seperti di sebelah kanan Tuhan Yesus. Dia katakan, Yesus, ingatlah akan aku. Tatkala engkau datang sebagai raja. Kata Yesus, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yang menjadi pertanyaannya adalah, penjahat saja diberi kesempatan untuk bertobat. Tentu kita masih hidup, ada kesempatan untuk bertobat dan melayani Tuhan. Dan yang keempat, seperti Simeon, dia katakan, Tuhan, janganlah aku pergi, janganlah aku mati sebelum aku melihat Mesias itu. Dan ketika Mesias itu datang, Simeon datang ke bait Allah dan dia menatang bait itu, bayi itu. Dan Simeon katakan, Tuhan, sekarang biarlah aku pergi. Sekarang biarlah aku mati karena dia sudah melihat Sang Juru Selamat itu. Saudara, katakan kepada dirimu sendiri, janganlah aku mati ketika aku hidup sebelum aku percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Saudara,
Jadi sekarang pertanyaannya, siapakah aku ini? Aku ini adalah saksi Kristus. Di mana posisimu sekarang? Yang pertama adalah SD, yaitu benih yang ditabur di pinggir jalan, yaitu orang Kristen yang hidupnya asal-asalan. Dia mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditabur di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Jadi kalau sekolah adalah SD. Selanjutnya, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Terus lanjut, tetapi ia tidak berakar. Dan tahan sebentar saja, apabila ia datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Itu orang percaya. Tingkat SMP. Dan selanjutnya, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia itu dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga ia tidak berbuah. Ilo tingkat SMA atau yang statusnya anak Allah. Dan yang selanjutnya, yang ditaburkan di tanah yang baik, itulah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itulah murid yang menghasilkan buah. Itulah kesukaan petani, ditabur di tanah yang baik. Saudara, mari kita responi. Sebagai murid Yesus, kita menjadi saksi Kristus agar Injil dapat diberitakan ke seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat TVC, merupakan satu sukacita kita bisa mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan yang begitu indah pada hari ini. Ternyata kita anak-anak Tuhan itu harus terus progresif. Jadi seperti yang sudah digambarkan dengan satu ilustrasi yang menarik. Jadi seperti sekolah dari SD, SMP, SMA sampai ke tingkat universitas. Sehingga kita bisa bertumbuh dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, tentunya kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan kami yakin sahabat TVC sudah menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Mari kita sebelum melakukan perjamuan kudus kita hening sejenak. Kita minta biarlah Tuhan Roh Kudus menolong kita semua, membawa kita ke level yang satu tingkat kepada tingkat yang lain. Di samping itu kita bisa melepaskan hal-hal yang mengganjal di hati kita, ada kesesakan, kebencian, keirian, dan hal-hal apapun di dalam hidup kita lepaskan semuanya sehingga kita masuk ke dalam hadirat yang kudus pada saat melakukan perjamuan kudus. Mari kita hening sejenak. Baik sahabat TVC, mari kita angkat roti. Kita ucapkan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, kita telah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita percaya Tuhan dalam kita dalam Tuhan, sebagaimana yang tertulis di Yohanes 6 ayat 56. Dan di Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih kemurahan-Mu. Kami mendengar kebenaran sharing firman Tuhan, kami melakukan perjamuan kudus dan kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Saat ini kami mau berdoa, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Tuhan, Kau memberkati negara Indonesia, Kau memberkati Presiden dan jajarannya sampai ke tingkat yang paling rendah sekalipun di tingkat RT Tuhan. Kami percaya hikmat pengertian yang diberikan Tuhan untuk semua pejabat untuk bisa memimpin negara ini dengan baik Tuhan. Bisa mensejahterakan semua warganya, bisa memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik kepada warganya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Kami juga mau berdoa untuk semua sahabat LTVC dimanapun berada Tuhan. Sahabat LTVC, kiranya terus Engkau angkat seperti firman yang sudah ditaburkan tadi Tuhan. Ke satu level kepada level yang lebih tinggi Tuhan. Kau tambahkan iman, Kau tambahkan kekuatan, Kau tambahkan hikmat, Kau tambahkan pengertian kepada sahabat LTVC Tuhan. Kami juga berdoa agar sahabat LTVC dalam keadaan apapun tetap kuat dan bergantung kepada Tuhan. Kami doa agar semua keluarga diberikan damai dan sukacita yang senantiasa menyertai keluarga-keluarga LTVC Tuhan. Kau memberkati studi anak-anaknya, Kau memberkati bisnis, Kau memberkati karir, semuanya Tuhan Kau memberkati. Kami juga berdoa agar sahabat LTVC Kau memberikan iman yang ditambah-tambahkan terus. Tuhan, kami bersyukur Engkau memakai pelayanan ini untuk bisa menjangkau sampai ke seluruh dunia melalui pelayanan online ini. Kiranya Tuhan ada banyak orang yang diberkati, ada banyak orang yang diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tentunya arahkanlah hati sahabat LTVC kepada Tuhan. Dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dengan persekutuan bersama Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.